Sejumlah tokoh di Jambi menyesalkan aksi unjuk rasa oleh para sopir truk angkutan batu bara yang berujung anarkis dan perusakan terhadap fasilitas kantor Gubernur Jambi. Mereka meminta supaya persoalan yang menjadi penyebab terjadinya aksi itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Aksi demonstrasi yang digelar supir truk angkutan batu bara di kantor Gubernur Jambi diwarnai kericuhan pada Senin 22 Januari 2024 lalu. Akibat kerusuhan ini, kantor Gubernur Jambi dan sejumlah fasilitas pemerintah lainnya mengalami kerusakan parah. Kericuhan terjadi setelah pendemo melakukan audiensi dengan Gubernur Jambi. Para sopir tidak menerima kebijakan gubernur yang masih kokoh menutup jalan lalu lintas tambang batubara di jalan umum. Para sopir truk tidak terima dengan keputusan tersebut dan langsung melempari kantor Gubernur Jambi menggunakan batu. Menyikapi hal ini, tokoh Jambi sekaligus Ketua Dewan Rakyat Jambi Usman Ermulan menyesalkan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis tersebut. Usman mengecam aksi perusakan yang dilakukan pendemo hingga mengakibatkan kaca-kaca kantor Gubernur Jambi pecah. Menurut Usman, dalam menyampaikan aspirasi, pendemo tidak diperbolehkan berbuat anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas negara. Usman berharap pemerintah daerah, para sopir dan juga pengusaha tambang batubara dapat kembali duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Oh iya. Saya selaku masyarakat Jambi dan Ketua Dewan Rakyat Jambi sangat menyayangkan demo yang berakhir dengan anarkis. Kita harapkan hal ini jangan terulang lagi. Diselesaikan baik-baik, ya nggak? Bisa duduk satu meja, baik itu pemerintah daerah, baik itu masyarakat sopir tadi, baik itu pengusaha. Nah, misalnya dalam itu kesanggupan pengusaha hanya membayar 20.000 per ton. Nah, melalui pemerintah daerah bisa menengahi, ya enggak, bagaimana pengusaha bisa mengangkat ongkos itu sehingga bisa tercover oleh pendapatan supir ini, ya enggak. Mereka kalau tarik ke Talang Duku, katanya 60.000 per kubik per ton. Tapi kalau jarak dekat tuh hanya 20.000. Nah ini bisa dibicarakan, tapi ditengahi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menengahi antara supir dengan pengusaha. Nah kita perlu ini ekspor batubara ini. Bagaimanapun ekspor batubara itu, hasil batubara itu kita dapat pembagi hasilnya 30% untuk daerah, 70% untuk pemerintah pusat. 70% untuk pemerintah pusat dengan ekspor batubara ini itu ditempatkan dalam cadangan devisa negara. Nah, apabila cadangan devisa negara kita menipis, nilai tukar rupiah akan melorot. Iya kan? Nah, 30% yang ada di supir itu diterima oleh pemerintah daerah. Tidak salahnya dana itu oleh pemerintah daerah diberikan bantuan dulu kepada supir. Ya enggak? Nah, berbentuk BLT, bantuan langsung tunai itu kepada supir. Menjelang negosiasi ini selesai antara pengusaha batubara dengan supir ditengahi oleh pemerintah daerah. Nah, mengangkat batubara itu dari mulut tambang ke stockpile di pinggir Sungai Batanghari yang terdekat. Jadi mereka punya kerjaan. Ya, kalau mereka menganggur, mereka juga punya anak, istri dan sebagainya. Tapi mereka sudah pernah berjasa. Ya nggak? 30% itu dananya ada di pemerintah daerah. 30% itu. Tidak salahnya pemerintah daerah membantu. Kalau minyak kita hanya dapat 15%, 85% pemerintah pusat. Beda dengan batu bara. Nah, jadi kepada supir saya menghimbau, hentikanlah ya cara-cara yang merugikan itu. Yang cara anarkis dan sebagainya. Duduklah satu meja. Kami minta pemerintah daerah ya bisa mengkoordinir ini para supir dan melalui tokoh ketua-ketuanya dan pengusaha batubaranya untuk berunding mencarikan solusi yang paling baik. Hal senada juga diutarakan tokoh Jambi lainnya yaitu Alexander.
Ketua Persatuan Keluarga Kabupaten Sarolangun itu juga menyayangkan aksi unjuk rasa sopir truk batubara yang berujung ricuh. Alexander meminta pihak berwajib untuk menangani demo anarkis tersebut secara kondusif. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah, para sopir, dan pengusaha tambang batubara untuk dapat duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan kepala dingin. Masalah kejadian demo pada hari Senin kemarin, kita sangat menyayangkan. Jadi itu kerusakan itu menimbulkan aktivitas pemerintah akan terganggu. Hal ini tentu sangat disayangkan. Penyelesaian apakah melalui anarkis? Kan tidak mungkin. Maunya masalah sopir batubara berduduk sama-sama dengan pengusaha. Dan setelah itu pihak pengusaha batubara akan duduk bersama pemerintah daerah menyelesaikan masalah. Koin bukan koin. Ini apa yang harus diselesaikan? Kalau begini sudah kerusakan, yang dirugikan itu bukan orang per orang, itu kan anggaran daerah yang akan dirugikan kerusakan itu. Jadi saya sangat menyayangkan. Ini sudah anarkis berarti sudah kriminalisasi. Ini pihak yang berwajib harus menangani masalah ini secara kondusif. Jadi pemerintah daerah mungkin ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Setiap orang kan mempunyai kepentingan, baik itu kepentingan secara kelompok maupun individual. Jadi hal ini diduduklah baik-baik, disolusikanlah baik-baik. Jadi semua persoalan ini akan bisa selesai, tapi dibawalah dengan secara kepala dingin supaya Jambi ini terkenal dengan daerah yang aman. Jadi bukan ini yang kita kehendaki. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Dr. Haji Al-Rasyid Gubernur Jambi ini biasa dapat mencikapi masalah ini dengan baik, dengan solusi yang baik, dengan tindakan yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin dia sudah tahu apa yang harus diperbuatkannya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir masalah ini pihak berwajib juga harus bersikap netralitas dalam menangani masalah ini supaya jangan ada timbul pro dan kontra dalam masalah sopir batubara di lingkup Provinsi Jambi. Sebelumnya, ratusan sopir truk angkutan batubara melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024. Para pendemo juga menutup akses jalan di Simpang Bank Indonesia, Telanai Pura, dan juga Kota Jambi. Hal ini tentu saja membuat kemacetan panjang di kawasan tersebut. Dalam aksinya, pendemo menuntut Gubernur Jambi agar membuka holding tambang batubara di jalan umum. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.